Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Riki Komarudin. Pada pertemuan ini kita akan mencoba membahas ya terkait mata kuliah fisika listrik pada subbab teorema Medan. Jadi yang sudah kita bahas pada materi-materi sebelumnya di mana teorema Medan ini merupakan salah satu area yang cukup banyak digunakan atau juga banyak eh, perhatikan, terutama di beberapa peralatan yang ada di sekitar kita ya, seperti peralatan eh, suatu hal yang berputar atau mesin-mesin listrik atau benda-benda yang terjadi suatu induksi ataupun dan hal yang lainnya. Secara konsep bahwa teorema Medan ini adalah suatu area atau keadaan atau kondisi tertentu yang memiliki suatu potensi atau suatu hal yang menjadi pusat atau sentral dari suatu bidang tertentu. Misalkan ketika kita berada di suatu pasar, pusat perbelanjaan, di mana seperti di Pasar Tanah Abang yang merupakan suatu sentral, nah di situ merupakan sentral atau pusat atau medan dari suatu perbelanjaan tersebut yang mungkin dari barang-barang yang ada di situ bisa dibeli secara personal ataupun juga nanti didistribusikan sehingga terjadi persebaran dari suatu titik medan yang memiliki muatan yang sangat kuat dan distribusikan melebar ke beberapa area atau molekul atau muatan yang lainnya. Baik, terkait sekilas dengan teorema Medan ini, maka kita akan masuk ke materi teorema Medan berikut. Nah, seperti pada gambar yang tertera di sini, ini ada suatu area tertentu ya, di mana bahwa medan yang ada di suatu pusat ini, bahwa di sini terlihat ya, mungkin ketika ada contoh, ketika kita memiliki suatu medan magnet, berupa medan yang kuat atau medan ferromagnet yang sangat kuat ya, atau benda pejal, atau lebih gampang ketika teman-teman memiliki suatu dinamo Tamiya. Kemudian teman-teman mengambil ya bisa sedinamonya saja atau mengambil magnet yang ada di dalam statornya tersebut. Kemudian diletakkan ke dalam atau ditaruh di atas pasir, maka kumpulan-kumpulan pasir tersebut akan terlihat seperti itu, tegang dan akan banyak yang tertarik ke area medan-medan magnet tersebut. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena pada medan magnet tersebut memiliki suatu medan atau gaya tarik ya yang menyebabkan suatu area yang ada di sekitar kita, baik pasir ataupun benda yang lainnya bisa tertarik dan mengikat pada suatu titik tertentu seperti itu. Kemudian di sini terkait dengan aplikasi magnet, jadi untuk medan magnet atau medan elektromagnet ini banyak sekali kegunaan yang bermanfaat ya pada kehidupan kita sehari-hari. Terutama sebagai contoh yaitu yang sering kita lihat ada di kartu card seperti itu ya. Jadi di sini mungkin ada bank kartu debit dari salah satu bank dengan memanfaatkan eh, dari suatu medan elektromagnetik ya. Jadi di sini ada suatu RFID ataupun teknologi yang lainnya sehingga bisa menjangkau gelombang yang lebih jauh dalam pengiriman sinyal tersebut sehingga kita bisa memanfaatkan, bisa bertransaksi yang mana pada kartu tersebut yang nanti akan kita tempelkan pada receiver ya yang ada di mesin ATM seperti itu. Kemudian yang tak kalah penting atau yang tak kalah sering digunakan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia ya contohnya adalah transformator atau trafo di sini sangat berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan ataupun arus. Nah, di sini tidak hanya pada tegangan tinggi ya. Jadi di trafo ini memiliki beberapa fungsi dan kegunaannya. Contoh di beberapa peralatan-peralatan elektronik yang menggunakan supply 12 volt.
dari 220 seperti itu, seperti charger handphone yang sering kita pakai, kemudian adapter ataupun charger pada laptop dan lain sebagainya. Hal itu sangat bergantung dan memanfaatkan suatu teknologi dari medan elektromagnetik itu sendiri. Oke, kira-kira seperti itu terkait dengan magnet ya. Dan beberapa contoh aplikasi penggunaannya. Sebagai contoh di sini ada toa atau speaker masjid ya yang banyak diaplikasikan di menara-menara tower, kemudian di lift, kemudian di kereta, kereta LRT, MRT ataupun kereta cepat, kemudian ada di lift ya, kemudian juga di eh, apa generator pada turbin atau pembangkitan. Nah, selanjutnya akan kita bahas ya terkait dengan apa itu magnet. Jadi suatu magnet atau kemagnetan ini merupakan sifat dasar suatu partikel ya. Di sini ada contoh di mana partikel ini bisa berupa elektron, yaitu suatu sifat kemagnetan ini seperti sifat kelistrikan dan sifat yang memiliki massa. Sebagai contoh, hal yang kita pijak atau bumi yang kita tempati ini merupakan suatu sumber magnet terbesar yang ada di alam ini. Sebagai contoh di sini ada kutub utara atau kutub negatif, kemudian ada kutub selatan atau kutub 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 ini ya, kutub selatan atau kutub negatif, kemudian kutub utara ini ada positif seperti itu. Nah, ini bisa dilihat bahwa pada area bumi ini kenapa menjadi suatu magnet atau eh, area yang ini ya memiliki polaritas. Pada saat kita berada di bumi dan ketika kita memiliki rumah ya yang misalkan sebagai pengaman petir, maka di situ akan terjadi sambaran ketika kita tidak memasang pengaman petir pada rumah, gedung, ataupun bangunan. Namun ketika kita memasang suatu pengaman petir tersebut, maka bisa menyelamatkan atau mengalirkan dari elektron menuju ke proton yang ada di bumi tersebut. Sehingga kita mengalirkan dan mengisolasi adanya suatu elektron-elektron tersebut menuju ke dalam bumi. Nah, kemudian yang selanjutnya apa itu magnet yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi untuk pada daerah di sekitar yang terdapat pengaruh atau yang mendapatkan penyebab dari adanya tarikan dari suatu magnet ini dinamakan adanya medan magnet seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya, di sini ada area yang bergerak ya dari kutub utara menuju ke kutub selatan seperti itu. Nah, ini ada beberapa ilustrasi ya terkait dengan kemagnetan, di mana di beberapa material tertentu untuk kemagnetan ini adalah dari seluruh elektron yang telah terakumulasi dan memberikan neto medan magnet di sekitar atau magnet yang permanen. Sebagai ilustrasi, di sini ada suatu beberapa eh, jenis ya. Jadi ini ada ferromagnetic, ada netomagnetism, dan juga ini ada magnetic field applied. Jadi bisa dibedakan ya untuk beberapa magnet. Jadi ada magnet sendiri, kemudian ada ferromagnetic, dan juga ada paramagnetic. Nah, ini akan menentukan terkait dengan bahan serta kekuatan medan magnet tersebut yang dapat menyebabkan suatu gaya tarikan atau magnet pada suatu benda. Nah, sedangkan ada beberapa material yang kemagnetan atau elektron-elektron saling menghilangkan, sehingga medan magnetnya yang menghasilkan menjadi berneto nol sebagai berikut ya. Sebagai contoh, ketika kita mendekatkan ya pada dua kutub area yang sama, misalkan kutub positif dengan positif atau kutub negatif dengan kutub negatif pada dua magnet yang saling didekatkan dengan jarak yang cukup dekat, maka
Bisa dengan sifat kemagnetan yang menjadi kuat ataupun sifat kemagnetan yang sama-sama saling menghilangkan, seperti itu. Ketika kita mendekatkan suatu magnet dengan besi ya nanti maka akan terjadi perpindahan sehingga pada besi tersebut bisa, juga berubah menjadi magnet. Nah ini tentunya juga, sesuai dengan beberapa teori dan juga, percobaan ya terkait hal tersebut nanti bisa juga disimulasikan apabila memiliki bahan yang disebutkan tadi. Kemudian apa itu suatu magnet? Ini sudah dijelaskan ya pada slide sebelumnya dan juga pembahasan sebelumnya di mana magnet ini memiliki dua kutub. Perlu diingat dan juga perlu diperhatikan ini ada kutub utara dan juga kutub selatan ya. Jadi di mana pada ilustrasi di gambar ini kita bisa melihat untuk ilustrasi pergerakan suatu magnet ini bergerak dari kutub utara menuju ke kutub selatan, seperti itu, dan juga saling berputar seperti itu. Nah, yang menjadi alasan kenapa pada area yang terdekat ini saling terhubung, kemudian area yang lainnya ini secara seolah-olah terpisah. Sebetulnya pada area tersebut ada dua kemungkinan ketika suatu magnet itu memiliki kekuatan, di mana ini hanya dipotong untuk sebagai sampel, adapun juga ini memiliki area yang luasan yang cukup luas, sehingga untuk area medan magnet tersebut tidak bisa dijangkau. Nah ini harus ada yang seperti ini, kemudian ini ada yang bisa terhubung seperti ini lagi. Apabila muatan pada suatu medan magnet tersebut cukup kuat. Namun apabila, kutub muatan ini tidak begitu kuat, ini hanya sebatas ke sini, hanya sebatas ke sini, dan ini pun juga saling memperluas atau menyebar sehingga terjadi suatu area medan magnet berdasarkan dari kekuatan jarak dan, medan magnet yang ada di situ. Kemudian terkait dengan kutub sejenis akan saling tolak-menolak dan juga kutub, tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Nah, di sini ada suatu konsep ya, yang perlu dipahami dan juga perlu dihafalkan tentunya, agar kita sebagai basic electrical atau basic medan magnet ini, kita bisa dengan mudah ya, dengan, paham kita maknai bersama. Nah, yang selanjutnya ini ada sebuah contoh ya bahwa suatu magnet yang telah kita jelaskan pada slide sebelumnya memiliki dua kutub ya, ada kutub utara dan juga kutub selatan. Sedangkan arah garis-garis pada medan magnet yang keluar ini keluar dari kutub utara ya menuju ke kutub selatan. Ini bisa dilihat pada contoh-contoh yang ada di sini. Yang bisa dilihat ini kita bisa perhatikan ya arah arah tanda keluar dan arah tanda masuk ini yang menandakan suatu arah pergerakan dari suatu elektron dari satu kutub menuju ke kutub yang lainnya. Sebagai contoh yang ada di sini ya ini memiliki yang dua kutub yang cukup dekat seperti itu sehingga ini sangat kuat area yang ada terdekat di sini untuk medan magnetnya. Sebagai contoh di mana untuk medan magnet ini, yang perlu kita pahami bahwa arah dari garis medan magnet suatu magnet ini dapat dilacak dengan menggunakan suatu kompas. Sehingga pada saat kita tersesat ya, maka kita bisa melihat kompas, maka bisa kita lihat terkait dengan alat yang bernama kompas ya yang kita bawa pada saat di hutan yang akan menunjukkan di mana kutub utara dan yang mana yang akan menunjukkan kutub selatan. Nah, ini merupakan suatu fenomena alam ya yang kita bisa manfaatkan dan kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mengambil suatu area atau pada suatu area tertentu baik di hutan yang mungkin kita tidak mengetahui arah mata angin ataupun arah aliran air dan mungkin pada kondisi malam hari seperti itu yang kita sangat minim untuk beberapa ini ya petunjuk-petunjuk dalam area-area tertentu.
Nah, kemudian terkait dengan magnet itu sendiri, di mana dalam dunia kelistrikan atau di area kelistrikan, medan magnet yang dihasilkan ini dari suatu partikel yang bergerak seperti itu. Nah, ini bisa kita contohkan ya, suatu arus listrik yang mengalir melalui suatu kabel, sehingga kita sebetulnya tidak bisa mengetahui ya seperti apa sih sebetulnya untuk warna, bentuk, dan juga area atau pola dari suatu arus listrik yang ada di rumah kita, sehingga kita hanya bisa menikmati saja dan sebetulnya kita juga bisa, dengan, agak sulit ya ketika kita melakukan suatu troubleshooting ketika kita tidak memiliki alat-alat tertentu yang mumpuni, karena kita tidak bisa melihat atau melacak suatu listrik tersebut dengan kasat mata saja. Sehingga kita bisa dibantu ya dengan beberapa peralatan yang sekarang ini yang sudah semakin berkembang, yang awalnya hanya tespen yang mengetahui untuk area yang bertegangan dan tidak ketika kita mencolokkan. Namun seiring dengan perkembangan zaman sekarang kita bisa mendeteksi dengan alat tertentu ya ketika, suatu alat tersebut didekatkan dengan kabel yang mungkin masih berisolasi, kita bisa mendeteksi dengan ada atau tidaknya suatu aliran listrik yang ada di suatu kabel atau rangkaian tersebut. Sehingga dengan adanya beberapa alat ini, kita bisa dengan mudah dengan, memanfaatkan suatu alat tersebut untuk bisa kita gunakan ya, dalam melakukan troubleshooting ataupun sejenisnya. Nah, ini kita bisa melihat ya berdasarkan dengan Cortesi Education Development Center, di mana pada serbuk besi yang disebarkan di atas sebuah karton, maka ketika kawat yang menembus karton ini dialiri suatu arus listrik atau aliran listrik, maka serbuk besi yang terkumpul melewati kawat tersebut akan terpengaruh oleh medan magnet yang dihasilkan dari suatu, aliran listrik dari suatu kawat yang, telah aliri listrik tersebut seperti itu ya. Jadi di sini nanti akan suatu timbul arus listrik. Nah, namun umumnya ini untuk timbul suatu arus listrik ini ada berupa suatu lilitan ya atau koil yang bisa menyebabkan suatu arus listrik tersebut. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada contoh ya DC dengan ini arah seperti itu. Sehingga kita bisa memanfaatkan teori dari tangan kanan ya. Jadi di sini ini untuk arahnya masuk ke sini, kemudian ini arah medannya yang berputar menuju sini. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan praktekkan sendiri ya untuk kaidah tangan kanan ini untuk penentuan arah ya, terutama ini kemana dan juga putaran dalam suatu medan tersebut. Ketika arahnya berbalik ke sana, tentunya juga akan berubah pula ya untuk area-area putaran dari suatu medan magnet tersebut. Nah, ini tadi yang saya sebutkan terkait dengan kaidah aturan tangan kanan, ini bisa menunjukkan area yang ada di sini ya ketika kita penggunaan tersebut. Sebagai ilustrasi yang ada di sini ini menunjukkan suatu arah ya atau titik. Jadi di sini simbol X ini yang arah yang kita tuju, kemudian B ini adalah arah dari suatu medan magnet ya, seperti itu. Jadi bisa coba sambil-sambil dicoba, dipraktekkan dan juga dipahami terkait ini. Oke, baik, saya lanjutkan kembali bila belum ada. Nah, di sini terkait dengan medan magnet untuk kawat yang berarus ya. Jadi di mana untuk medan magnet pada titik yang berjarak A, ini ada jarak atau jari-jari ya pada suatu lingkaran, ini memiliki dengan panjang yang tak terhingga. Sehingga untuk kuat medan magnet yang ada di area paling luar dari suatu titik ya, yang ini
misalkan ini jangkauan jangkauan, pusatnya ada di sini. Nah, area luar yang ada di area pada permukaan luar ini memiliki kuat medan magnet sebesar berapa Tesla, sehingga kita bisa menghitung yang menggunakan rumus persamaan tersebut, di mana ini ada suatu konstanta preami permeability suatu bahan ya atau konduktor ini memiliki nilai konstanta yang berbeda-beda tentunya berdasarkan bahan, misalkan, nilai konstanta permeabilitas dari bahan kayu, bahan aluminium, bahan besi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ini adalah besarnya arus listrik yang kita aliri ya, mungkin apakah besarnya ini ada 15 ampere sebagai contoh di bawah ini, atau hanya 20 miliampere dan lain sebagainya. Kemudian di sini, ini adalah jaraknya, sehingga rumus persamaan dalam menghitung kuat medan magnet yang ada di titik terluar ini sangat jelas ya, kita bisa hitung nantinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan medan magnet kawat berarus, di mana untuk medan magnet di titik yang berjarak A dari kawat dengan panjang tak terhingga. Nah, saya coba lanjutkan kembali. Di sini ada suatu contoh ya. Ini dengan menggunakan suatu lintasan yang tak terhingga atau dengan menggunakan rumus yang sama ya dengan yang sebelumnya tadi, sehingga kita bisa menghitungnya. Nah, ini ada suatu contoh soal, nanti bisa dibuktikan ya apakah nilai ini valid dalam hitungan yang kita dapatkan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada suatu area ya, misalkan kita memiliki area satu, kemudian area 2 yang lebih luas lagi, sehingga ini ada 2 area itu bisa kita hitung untuk besarnya medan magnet dengan menggunakan rumus persamaan berikut. Nah, di sini untuk rumus yang sudah diberikan ini sangat jelas ya, ini hanya suatu memasukkan nilai variabel saja yang bisa dihitung dengan mudah tentunya. Kemudian yang selanjutnya ini ada medan magnet pada pusat busur lingkaran dengan radius. Nah, ini konsepnya juga hampir sama ya untuk rumus persamaan ini, namun ini hanya berbeda 4 VR dengan mempertimbangkan dari lekuan, lekuan dari ini ya, besarnya sudut dalam suatu lingkaran tersebut. Sehingga ini dengan mudah bisa kita hitung dan kita masukkan berdasarkan parameter-parameter yang diketahui. Namun tentunya dari teman-teman juga harus diingat ya untuk rumus-rumus persamaan ini bisa biar nanti pada saat mengerjakan suatu soal ataupun ujian bisa dengan mudah didapatkan. Dan jangan lupa untuk diingat pada channel YouTube ini bisa di komen, di subscribe ataupun dibagikan ke teman-teman seangkatan yang eh, mungkin membutuhkan. Selain itu juga apabila teman-teman dirasa perlu mengundang atau mengundang saya, cukup menghubungi melalui email yang ada di deskripsi ya, dengan tanpa harus dengan beberapa biaya, jadi bisa dengan free ya, seperti itu. Ataupun juga bisa diskusi melalui grup Telegram yang sudah saya buatkan, yang di situ cukup intensif, apa aja yang bisa dibahas mulai dari ketenagalistrikan, software, terkait dengan standar ataupun dengan materi kuliah ini yang mungkin nanti belum clear atau belum jelas, dengan insya Allah walaupun tidak secepat ya atau ASAP, mungkin paling lama beberapa selang waktu atau 1 hari insya Allah akan dibahas dari saya ataupun dari teman-teman yang lain yang bergabung dalam grup tersebut, sehingga diskusi yang ada di grup kami pun cukup intensif, dan juga bahasan yang mungkin ada yang iklan ataupun yang lainnya tentunya bisa diminimalisir. Nah, yang selanjutnya di sini ada medan magnet untuk kawat berarus ya. Jadi umumnya ada suatu berupa gumpalan lilitan atau yang
tank atau yang bergelombang seperti ini yang dialiri suatu arus listrik yang nantinya akan menghasilkan suatu medan magnet yang lebih kuat. Hal itu kenapa bisa terjadi? Karena pada suatu lilitan yang bergelombang ini memiliki panjang dari suatu kawat tersebut yang cukup kuat untuk menghasilkan atau memproduksi suatu medan magnet. Nah, ini bisa kita lihat ya, di mana untuk medan yang relatif lemah di luar selenoida. Jadi area yang kuat itu yang berada di dalam selenoida ini seperti ini. Sedangkan area-area lemah itu yang berada di luar. Nah, untuk konsep-konsep ini banyak digunakan untuk mesin-mesin yang berputar ya. Jadi untuk area yang selenoid yang berupa gulungan-gulungan pada ini bisa digunakan untuk kutub-kutub yang ada di motor ya, sehingga ini ada suatu rotor dengan menggunakan plat besi pejal ya, yang dialiri arus DC AC, maka pada area-area yang ini akan berputar berdasarkan dari besarnya kutub yang dibuat seperti itu dengan rumus 120 F/P pada suatu putaran mesin. Sehingga teman-teman perlu diperhatikan dan perlu diingat ya terkait dengan materi eh, medan magnet ini sangat banyak aplikatifnya yang nanti sangat berkelanjutan pada materi-materi ataupun juga sub pembahasan-pembahasan selama berkuliah di program teknik elektro. Kemudian di sini terkait dengan medan magnet yang berarus pada medan magnet pada solenoida, ini kita bisa menghitung ya berdasarkan kuat medan magnet μO dikali I dikali N, di mana besarnya μO ini adalah suatu konstanta permeabilitas, kemudian ini adalah arus listrik dan N ini adalah jumlah lilitannya. Perbedaan dengan rumus ini dengan yang tadi adalah suatu area ya dengan mempertimbangkan jarak ya dari satu titik menuju ke titik yang lain. Nah, dengan solenoid ini adalah memperhatikan berapa banyak gulungan yang digunakan dalam penentuan eh, medan magnet itu sendiri. Sehingga pada beberapa rewinding ya atau eh, menggulung untuk koil yang pada mesin-mesin berputar atau motor berputar itu dengan memperhatikan komparasi atau perbandingan lilitan tertentu seperti itu untuk untuk lilitan bantu maupun untuk lilitan utamanya. Nah, yang ini ada suatu medan magnet kawat yang berarus ya. Jadi di mana untuk medan magnet pada toroid, nah ini mungkin banyak digunakan untuk peralatan elektronika telekomunikasi ya yang mentransmitkan suatu data atau telekomunikasi ke jarak yang cukup jauh dengan memanfaatkan suatu gelombang medan elektromagnetik itu sendiri. Sehingga ini kita bisa menghitung ya untuk toroid ini dengan rumus persamaan berikut seperti itu. Oke, sekian dari saya terkait dengan kuat medan magnet di beberapa aplikasi ya yang tadi kita bahas. Ada yang dari kaidah tangan kanan, kemudian ada perhitungan dengan area yang berputar, kemudian pada sudut lingkaran ya, kemudian ada yang menggunakan dua area yang berbeda untuk R kecil maupun R besar, kemudian ada solenoid, dan yang terakhir ini adalah perhitungan kuat medan magnet pada toroid. Sekian materi dari saya terkait dengan medan magnet ini, semoga bisa memberikan manfaat dan juga knowledge ya kepada teman-teman untuk berbagi ilmu, berbagi sedekah agar bisa berkembang dan juga menjadi lebih besar lagi. Mohon bantuan dan dukungannya untuk like, komen maupun subscribe pada postingan ataupun tiap-tiap konten yang saya buat untuk bisa berimprovisasi lebih baik lagi dan meningkatkan materi-materi yang dibawakan. Jangan lupa untuk bergabung pada grup diskusi di Telegram sehingga kita bisa berdiskusi lebih instan apa yang menjadi kendala dan apa yang kurang paham sehingga kita bisa saling membantu satu sama lain untuk bisa
saling berjejaring nantinya. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada konten atau materi selanjutnya.